Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali ya, Rivi, Ya, diskusi kita bersama dengan narasumber kita. Kalau misalnya tadi sudah kita dengarkan, anggaran ini sudah pasti ada ya kalau dari kata Pak Rahmat. Sekarang saya mau coba tanya lagi, Pak Rahmat, tapi sebetulnya tentu ada langkah yang bisa diambil harusnya oleh masyarakat, dalam hal ini oleh pekerja dan juga buruh, khususnya dari sisi yuridis. Ini kira-kira apa Pak untuk mereka bisa setidaknya merasa lebih, oh, saya bisa berbuat sesuatu nih, berjuanglah ya. saya bisa berjuang nih. Gimana Pak? Begini, bahwa amanat Undang-Undang 40 kan jelas tuh JHT ya. Sedangkan peraturan menteri itu kan turunan dari undang-undang, bagaimana proses pengambilnya. Kalau memang tidak setuju, saya kira ada langkah juridis, ada langkah hukum. Silakan ke MK. Itu ranah demokrasi, sebuah negara demokrasi. Nah, sekarang ini ada sedang menjadi produk hukum, sedang dikeluarkan, ya sekarang ini kita carikan solusinya. Ada pro kontra, saya memahami, saya setuju saudara kita yang hari ini di PHK tidak bisa makan untuk besok, salah satu JHT menjadi salah satu sandaran. Itu yang penting salah satunya. Nah, saya kira adalah bagaimana agar sekarang ini bagaimana teman-teman pemerintah dengan teman-teman buruh berkomunikasi. Saya percaya bahwa permen itu tidak ketika datang, ujung-ujung datang, tidak. Pasti mulai proses, pasti melibatkan akademisi, pasti melibatkan tokoh-tokoh para pihak, termasuk para buruh loh ya. Saya berkeyakinan begitu. Buruh yang mana? Ya kan buruh banyak. Serikat pekerjanya hampir 6.000. Hampir 7.000. Konfederasinya tidak lebih dari satu. Saya kira kita berpikir yang bijak. Yang penting adalah semua berpikir demi kesejahteraan pekerja. Pemerintah berpikir kesejahteraan buat pekerja, kemudian asosiasi, konfederasi berpikir untuk pekerja. Semuanya kita keroyokan untuk yang terbaik buat pekerja. Yang penting adalah landasan kita adalah konstitusi, undang-undang, dan dalam suasana kebatinan pandemi ini saya kira kita harus mendengarkan suara hati cerita dari saudara kita pekerja. Ya saya kira kita cari solusi lebih sederhana adalah ya duduk bersama, apakah mungkin ada masa transisi, karena teman-teman buruh tadi Pak Iqbal juga setuju pada saat normal nanti juga setuju-setuju aja. Kan kondisi saat ini ya tolong jangan masih diberlakukanlah Permen 19 2015. Nah ketika normal silakan berjalan, karena namanya JHT itu kan jaminan perlindungan pada hari tua. Hari tua dapat dana yang cukup ketika sudah tidak bekerja, ketika sudah sakit-sakitan, niat pemerintah baik. Nah kemudian kalau ternyata transisi tidak mungkin ya dibuka opsi untuk evaluasi. Yang penting duduk bersama dulu dengan kepala dingin, berpikir yang terbaik buat buruh. Saya kira ada jalan yang terbaik bahwa saat ini pemerintah juga pasti akan memahami di saat situasi pandemi. Tapi yang jelas pemerintah tidak sebatas mengeluarkan kebijakan ya, yang disampaikan saya baca dan saya memahami dan saya melihat ada kebijakan-kebijakan alternatif sebagai salah satu dampak dikeluarkannya keputusan ini. Yang penting adalah komunikasi, cari solusi, jalan tengah dengan kepala dingin yang terbaik buat buruh itu seperti apa. Itu kalau menurut saya, Mbak Ami. Dan beradaptasi juga kali ya Pak Rahmat ya. Dalam artian kan kondisi kita nggak tahu loh 4 Mei nanti itu pandemi itu sudah jadi endemi atau sudah menurun atau sudah ada gelombang-gelombang menyusut begitu ya Pak Rahmat ya. Artinya beradaptasi juga lah menyesuaikan dengan kondisinya. Ya, saya kira saat ini kita harus memahami suasana batin bangsa ya. Pandemi banyak dampak dari pandemi, salah satu korban PHK begitu banyak. Ingat ya, sampai 3 tahun klaim JHT itu hampir 90 sampai 100 triliun. Sedangkan di luar sana isu terhadap permen itu begitu liarnya, seolah-olah negara tidak ada uang, seolah-olah BPJS itu tidak mampu membayar, kemudian seolah-olah begitu program ini kemudian dananya akan hilang. Nah ini sesuatu yang harus diluruskan. Isu-isu ini harus disampaikan sehingga isu-isu yang tidak bermanfaat mestinya itu bisa digunakan dan kita kapitalisasi bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Bisa didiskusikan dalam satu ranah yang positif gitu ya. Intinya begini, pemerintah baik, jangan yang kontraproduktif. Teman-teman asosiasi pekerja juga baik, tapi yang penting adalah bagaimana kita duduk bersama, sama-sama di saat ini masa pandemi, yaitu tadi yang saya sampaikan, kalau mungkin ada transisi, kalau tidak diberikan opsi, buruh yang berkeinginan untuk lanjut mengikuti sampai umur 56 tahun, silakan. Kalau yang berkeinginan betul memang benar-benar tidak ada dana dan tidak ada untuk dimakan untuk besok, ya silakan diberi kesempatan untuk memberikan ngambil JHT itu. Tentu pasti ada diskusi dan ada review begitu. Bung Arif. Ya, saya ke Bang Said. Ya, saya ke Bang Said Iqbal kalau gitu. Banyak penjelasan sebagai mitra kerja dari eksekutif nih dari Pak Rahmat Handoyo, Bang Said. Akankah mengajukan ke MK dalam waktu dekat atau mungkin nunggu diberlakukan dulu kali ya mungkin ya? Kalau mengajukan ke MK nggak mungkin, kan permen, berarti ke MA.
Mahkamah Agung. Ya, kita akan pertimbangkan. Bahkan dalam waktu dekat kita akan melakukan aksi ya dengan protokol kesehatan yang ketat ke Kemenaker. Bagi kami sederhana, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 sebagaimana kami memohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan hal yang sama pada waktu masa Pak Hanif Dakhiri. Dan itu bisa ya. Jadi menggunakan undang-undang yang sama kan jalan waktu Pak Hanif Dakhiri itu. Akhirnya atas instruksi Pak Presiden Jokowi boleh diambil JHT paling lambat 1 bulan setelah terhitung PHK sebagai buffer penyangga dia untuk bertahan hidup. Yang kedua harus diingat ini tabungan sosial beda dengan pensiun. Kalau pensiun memang nggak bisa diambil sebelum memasuki masa pensiun karena di situ ada perhitungan aktuaria kecukupan dana untuk masuki pensiun. Kalau jaminan hari tua beda, dia tidak perlu kecukupan dana. Dia cukup, tak karena dia bersifat tabungan, ya kita nabung di bank lah. Berapa uang kita, kemudian berapa hasil investasi, yang tentu di atas bunga deposito. Cuma itu, kalau saya punya uang 1.000, misal hasil investasi 10%, saya akan dapat 1.100. Jadi jelas kalau pensiun nggak bisa. Dia bisa harus menunggu masa pensiun karena kan kecukupan ini dana kan JHT menghitung memang Bang Said. manfaat pasti Ini dan kan iuran pasti itu kita permasalahkan kan JHT-nya kan memang. oleh karena itu JHT adalah tabungan. Dia bisa diambil. Pak Presiden Jokowi instruksi kan jelas. Nah, yang perlu yang ketiga yang harus diingat, BPJS ini di bawah presiden, bukan di bawah menteri, bukan DPR, presiden. Sekarang udah wali amanah, bukan BUMN. Nah ini karakternya masih karakter masa dulu sebelum BPJS masih namanya jam sostek. BPJS itu di bawah presiden. Oleh karena itu, Bang Said, dari Permenaker 2015 sebetulnya kan memperbolehkan JHT ini bisa diambil 1 bulan. Tapi sebetulnya untuk yang tahun 2022 ini disebutkan dari Kemenaker merujuk ataupun mengacu pada Undang-Undang SJSN. Kalau misalnya dari perwakilan buruh sendiri mencoba menggunakan hak judicial review untuk Undang-Undang SJSN ini, apakah kemudian itu akan menjadi sebuah jawaban untuk kaum buruh sendiri, Bang? nggak perlu kita melakukan ke MK SJSN terlalu jauh. Pak Hanif Dakhiri bisa kok, presidennya masih sama. Apa yang salah? Oke, saya ambil contoh ya. Kalau memang itu diproses Undang-Undang SJSN, kenapa BPJS hanya dengan SK direksi boleh JHT diambil 30% untuk peminjaman uang muka rumah, untuk perbaikan rumah? Itu aja udah melanggar kan? Yang jujur lah, nggak boleh dong. Masa untuk yang A boleh, yang untuk yang B nggak boleh? Undang-undangnya sama, Undang-Undang SJSN. Itu yang saya bilang disebut kebijakan karena dia adalah tabungan. Dia bukan pensiun. Jadi kalau mau diambil seluruh pun, diambil 30% seperti sekarang ini, nggak ada masalah. Karena dia sifat tabungan tidak membutuhkan kecukupan dana secara aktuaria. Nah kalau memang mau dipersoalkan bahwa itu ada undang-undang SJSN sampai menunggu 56 tahun, misalnya saya sekarang usia 30 tahun, kemudian terjadi PHK, 26 tahun saya nunggu, sampai kapan saya menanggung pendapatan saya yang hilang? Maka dia ada diskresi dari presiden. Presiden perintahin Pak Hanif Dakhiri Menaker waktu itu. Keluarlah Permenaker untuk memperbaiki yang sebelumnya. Nah sama, ini lebih parah. SK direksi loh. JHT boleh diambil 30%. Nah kalau emang rigid, seperti Pak Rahmat bilang tadi, ikutin undang-undang, atau kita mau melakukan GR ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang SJSN, kalau gitu tangkap dong. Penjarakan itu Pak direksi. Dia sudah membuat aturan loh. JHT boleh diambil 30%. Itu yang Dita juga tadi jelaskan kan di awal acara ini. Itu melanggar undang-undang dong, pidana. Oleh karena itu boleh, karena dia tabungan antara JHT dengan jaminan pensiun beda. Sikap serikat buruh jelas. Kalau ditanya serikat buruh yang mana? Yang di tripartit nasional Pak Rahmat. Nggak ada rapat tripartit. Mana coba notulennya? Yang menyatakan rapat tripartit yang berunsurkan serikat buruh dan asosiasi pengusaha yang menyatakan setuju dengan Permenaker nomor 2 tahun 2022. Enggak, jangan memecah belah serikat buruh Pak Rahmat. Bapak orang DPR. Tripartit nasional adalah pengejawantahan wujud daripada serikat.
Oleh karena itu, kalau memang nggak boleh pakai undang-undang SJSN, kenapa yang zaman Pak Hanif, Pak Presiden Joko Widodo boleh? Kenapa sekarang nggak boleh? Dengan undang-undang yang sama loh. Yang kedua, kenapa direksi boleh mencairkan JHT 30%? Atas nama apa? Kalau memang mau rigid undang-undang, dipenjarakan dong direksi. Kan itu bisa. Baik, Bang Said, tadi Anda sudah menyampaikan Karena hal dia itu, Bang bisa, Said. maka sifatnya dia tabungan. Kalau pensiun Baik, nggak bisa. Bang Said. Karena dia harus menunggu usia Baik. pensiun. Bang Said, harapan dari Pak Rahmat dan kita semua adalah adanya ruang dialog. Nah, itu aja itu mungkin ya. sebetulnya. Adanya ruang dialog Ya. yang mungkin bisa dilakukan menjelang pemberlakuan dari permen tersebut. Ya, itu pada bulan Mei dan sebetulnya tadi kalau disampaikan dari pihak DPR sudah ada persetujuan dari buruh tapi ternyata masih belum ada dan juga Debatable disebutkan jadinya ya? anggaran juga ada. Nah, Oke. itu juga sebetulnya yang mungkin semoga betul-betul anggarannya ada dan bisa turun ke mereka yang mendapatkan hak dari jaminan hari tua kali ini. Dan itu dia mungkin diskusi kita pada pagi hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan ya. Terima kasih Iya. Pak Rahmat Handoyo, terima kasih Terima kasih, Bang Bapak-bapak. Said Iqbal atas waktu pagi ini. Sehat selalu untuk Anda berdua.